Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Khairunnisa. Saya dari kelas 11 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pembelahan spermatogenesis dan oogenesis dan juga proses menstruasi. Spermatogenesis merupakan proses produksi dan pematangan sel sperma di dalam testis pria. Sementara itu, proses produksi dan pematangan sel telur wanita disebut oogenesis. Kedua proses ini dikenal dengan sebutan gametogenesis. Proses pembentukan spermatogenesis. Spermatogonium pada dinding tubulus seminiferus melakukan pembelahan mitosis membentuk spermatosit primer. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis membentuk dua spermatosit sekunder yang masing-masing membelah secara meiosis menghasilkan 4 spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid berkembang menjadi sperma matang atau spermatozoa yang bersifat haploid. Perubahan peristiwa sel spermatid menjadi sperma matang disebut spermiogenesis. Struktur sperma matang terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala yang berbentuk opal, badan, dan ekor yang panjang. Kepala berisi materi genetik atau gen, sedangkan ekor digunakan untuk bergerak. Panjang sperma dari kepala hingga ekor rata-rata adalah 0,05 mm. Oogenesis. Selama masih di dalam kandungan, ovarium wanita mengandung sekitar 6-7 juta sel telur. Saat baru lahir, jumlah sel telur berkurang hingga hanya sekitar 1 juta buah. Sel telur tertidur dan baru akan terbangun ketika seorang wanita memasuki usia pubertas. Di masa pubertas inilah oogenesis atau proses pembentukan dan pematangan sel telur terjadi. Oogonium berkembang ukurannya menjadi oosit primer. Oosit primer di bawah pengaruh hormon FSH melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan oosit sekunder dan badan polar primer. Oosit sekunder yang dikelilingi oleh folikel terus berkembang dan lama-kelamaan dipisahkan dari folikel-folikel oleh zona pelusida. Folikel-folikel ini kemudian membelah berkali-kali membentuk folikel de Graaff atau folikel matang yang memproduksi estrogen. Terbentuknya estrogen merangsang hipofisis memproduksi LH yang merangsang terjadinya ovulasi, yaitu pengeluaran atau pelepasan sel telur dari folikel. Pada masa pubertas, dari sekitar 1 juta sel telur yang ada, hanya akan tersisa 300.000 buah. Dari jumlah tersebut, hanya 300-400 telur yang matang dan akan dilepaskan selama masa reproduksi wanita. Seiring bertambahnya usia wanita, jumlah dan kualitas sel telur yang tersisa pun akan semakin menurun. Proses menstruasi. Proses menstruasi adalah luruhnya dinding rahim yang dipersiapkan untuk kehamilan jika tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel sperma. Wanita akan mengalami proses menstruasi setiap bulannya. Namun, tiap wanita memiliki siklus yang berbeda-beda. Siklus menstruasi umumnya terjadi selama 28 hari, dihitung dari hari pertama periode haid saat ini hingga hari pertama periode haid selanjutnya. Tetapi, tidak semua wanita memiliki panjang siklus menstruasi yang sama. Siklus ini terkadang bisa datang lebih cepat atau justru lebih lambat, tergantung kondisi masing-masing wanita. Proses menstruasi dibagi ke dalam 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal. Proses menstruasi juga dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon estrogen, yang kedua hormon progesteron, yang ketiga gonadotropin releasing hormone, yang keempat follicle stimulating hormone, dan yang kelima luteinizing hormone. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.